Dua pengikut Wailin bergegas menuju Repansu tanpa ragu-ragu. Sangat cepat, namun pergi dan kembali dengan cepat. Ledakan, ledakan. Dengan dua suara teredam, keduanya terbang terbalik dan jatuh dengan keras di tanah. Berteriak kesakitan. Wailin, kamu ingin mematahkan anggota tubuhku hanya dengan dua anjing ini. Repan tersenyum dan menghina. Anda? Wailin sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa kedua pengikutnya bukanlah musuh Revan. Tidak heran kamu berani begitu sombong. Ternyata kamu juga berada di level ketiga Ki Ravening. Wailin mencibir dan berkata dengan muram. Namun dengan kekuatanmu itu tidak cukup di depanku. Hari ini aku tidak hanya akan mematahkan anggota tubuhmu, tetapi juga menghapus kultivasimu sehingga kamu dapat menjadi pemborosan nyata. Wailin berteriak keras, aura pemurnian Ki di tingkat keempat di tubuhnya meledak dengan liar, dan lampu kuning berkedip di belakangnya, melepaskan semangat bela dirinya. Roh pelindung Wailin adalah serigala iblis dengan 3 lingkaran cahaya kuning. Itu adalah roh pelindung tingkat ketiga manusia. Bakat Wailin termasuk kelas menengah, tetapi karena usianya dia membangkitkan semangat bela dirinya tahun lalu. Jadi sekarang dia bisa mencapai level keempat pemurnian Ki. Keributan Wailin dan Revan di sini telah menarik banyak penonton. Keduanya milik selebriti dan semua orang tidak bisa tidak membicarakannya. Ini Revan, tuan muda dari keluarga Su. Dia benar-benar menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Wei. Saya khawatir saya akan dipukuli hari ini. Ya, meskipun dia mengalahkan dua pengikut Wailin, dia jelas bukan lawan Wailin. Su King berdiri di belakang Revan, dan ketika dia melihat Wailin, terengah-engah, wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang gadis biasa dan belum membangunkan jiwa bela dirinya. Napas Wailin menekannya membuatnya sangat tidak nyaman. Kakak Revan, maafkan aku. Akulah yang membuat kesulitan. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Su King buru-buru berkata kepada Revan. King, jangan khawatir. Itu hanya playboy. Tidak layak disebut. Revan tersenyum. Revan, kamu masih sangat sombong sekarang. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dengan raungan panjang, Wailin melangkah keluar dan meninju perut bagian bawah Revan. Menderita sampai mati. Dia adalah Dentian yang akan menghapus Revan terlebih dahulu. Pengadilan kematian, tubuh Revan bergerak dan dia naik untuk menemuinya. Seluruh tubuhnya membuat marah. Kekuatan tingkat ketujuh dikombinasikan dengan kekuatan tubuh bagian atasnya, dan dia meninju dengan keras. Tinju, haitau, bang. Tinjunya saling berhadapan, kekuatannya 4 gulungan. Sosok Revan tetap tidak bergerak, tetapi Wailin terkejut dan mundur lagi dan lagi. Dan pintu kosong terbuka lebar. Ledakan. Tentu saja Revan tidak akan membiarkan kesempatan bagus itu lewat. Dia melompat dan meninju perut Wailin dengan pukulan yang sama. Sampah, kamu berani. Wailin terkejut tetapi tidak punya waktu untuk menghindar. Klik. Suara retakan tulang terdengar diikuti oleh suara seperti balon meletus. Lengan Wailin langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat dan tulang-tulangnya terbuka. Bahkan jika sebuah lengan menahan tinju Revan, dentian Wailin masih hancur. Kamu benar-benar menghapus dentianku. Wailin tercengang dan segera meraung liar. Jika kamu ingin menghapus dentianku, kamu harus memiliki kesadaran untuk dipuaskan. Dan kemudian kamu benar-benar bisa menjadi sia-sia. Wah, Revan acuh tak acuh. Dia tidak akan sopan terhadap sampah semacam ini. Meskipun orang ini berada di tingkat keempat pemurnian Ki, tubuhnya telah dilubangi karena minum berlebihan. Dan energinya yang sebenarnya sia-sia. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Su Heng yang berada di tingkat ketiga Ki pemurnian. Setelah mengatakan itu, Revan menarik Su King yang masih tertegun dan berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang terkejut. Keluarga Su. Setelah Revan kembali, dia kembali ke kamarnya. Mengambil tas penyimpanan, Revan menuangkan lebih dari 200 kristal abu-abu darinya. Di setiap kristal, jiwa binatang dapat terlihat samar-samar. Kristal abu-abu ini adalah kristal jiwa yang dapat menyimpan jiwa binatang. Jiwa-jiwa binatang ini karena level rendah di depan mereka, kehilangan kesadaran setelah tubuh mereka mati. Jika tidak disimpan dalam kristal jiwa, itu akan menghilang dalam waktu singkat. Revan melepaskan jiwa bela dirinya. Pusaran hitam pekat memancarkan 3 lingkaran cahaya kuning, tergantung di belakangnya terkunci. Revan mengambil 2 kristal jiwa dari jiwa binatang 4 kali lipat tingkat pertama.
menghancurkannya secara langsung dan jiwa binatang itu segera melahap keluar. Repan buru-buru berlari jiwa bela dirinya dan ketika dia menelan jiwa bela diri, hisap tak terlihat meledak, menelan 2 jiwa binatang. Setelah menelan 2 jiwa binatang, tidak ada tanggapan dari menelan jiwa bela diri dan Repan melanjutkan, terkunci, 10, 20, 40. Repan terus melahap setelah dia melahap 60 jiwa binatang. 4 kali lipat tingkat pertama. Roh pelindung yang melahap itu terkejut dan cahaya kuning keempat meledak. Roh pelindung tingkat keempat manusia. Repan sangat bersemangat sehingga dia terus melahapnya. Segera semua jiwa binatang lapis keempat tingkat pertama ditelan. Dan Repan mulai menelan jiwa binatang lapis kelima tingkat pertama. Jiwa binatang lapis kelima tingkat pertama jelas lebih kuat dari jiwa binatang lapis keempat tingkat pertama. Dan Repan dapat dengan jelas merasakannya. 10, 30, 50, 100, 140. Repan tidak berhenti sejenak tetapi setelah dia melahap 140. 5 lapis jiwa binatang. Roh pelindung masih tidak maju dan dia tiba-tiba tertekan. Dengan peningkatan tingkat semangat bela diri, kesulitan promosi menjadi semakin sulit. Ada 10 yang tersisa. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Tepuk-tepuk, dia menghancurkan 10 kristal jiwa yang tersisa menjadi beberapa bagian dan setelah menelannya, roh yang menelan akhirnya bereaksi lagi. Lampu kuning menyala lagi, menambahkan halo lain. 5 lampu kuning, roh pelindung tingkat kelima manusia. Repan sangat gembira, segera mengubah roh pelindungnya dengan seluruh kekuatannya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Sinar energi spiritual surgawi dengan cepat berkumpul dan dengan liar mengebor ke tubuh Repan. Saat tingkat roh pelindung meningkat, kecepatan menyerap energi spiritual 10 kali lebih cepat daripada tingkat manusia tingkat ketiga. Setelah waktu yang lama, Repan bangkit dan seluruh orang bersemangat. Subaji, bukankah kamu jenius pertama dari keluarga Su, roh pelindung tingkat kelima manusia? Ketika kalian bertemu, aku akan menginjakmu. Repan tersenyum dan Liu Yosan, kamu akan tahu betapa bodohnya pilihanmu. Setelah itu Repan pergi ke gudang senjata keluarga, mengambil pedang panjang dari baja yang bagus. Ya, Repan akan berlatih ilmu pedang. Adapun pedang pembunuh roh, karena levelnya terlalu tinggi, itu tidak dapat dengan mudah dikeluarkan. Repan masih memahami kebenaran untuk tidak mengungkapkan kekayaan. Repan tidak hanya harus berlatih teknik pedang angin ilahi, kaki bayangan, dan seni Hun Yuan Qi. Dia juga harus berlatih. Ketiga buku rahasia ini semuanya adalah latihan tingkat rendah tingkat 3. Setelah latihan berhasil, kekuatan keseluruhan Repan pasti akan meningkat tajam. Ilmu pedang angin ilahi adalah jenis ilmu pedang berbasis angin dengan 4 gaya. Gaya pertama, bilah angin yang tajam. Bentuk kedua, awan yang terfragmentasi. Gaya ketiga, Fengling 9 surga. Jenis keempat, pengetahuan kamikaze. 4 jenis ilmu pedang, 1 sedih dan 1 lebih kuat. Dan 1 lebih kuat dari yang lain. Hati dari ilmu pedang kamikaze hanya 1 kata, yaitu cepat. Cepat ke ekstrim, cepat ke puncak, shadow step. Di sisi lain adalah gerak kaki yang sangat pintar. Seni Hun Yuan Qi. Sebagai teknik kultivasi disebut Hun Yuan, menyebalkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Repan berlatih ilmu pedang dan gerak kaki di siang hari dan berlatih seni Hun Yuan Qi di malam hari. Dan kekuatan terus meningkat. Pada hari ini Repan sedang berlatih ilmu pedang di halaman. Cahaya pedang seperti air membentuk tirai pedang, terus-menerus bersinar dan energi pedang itu vertikal dan horizontal, memotong udara menjadi berkeping-keping. Ledakan. Saat itu ada kekuatan keras di pintu. Repan tiba-tiba mengerutkan kening. Orang di sini mengetuk pintu, dia jelas-jelas menghancurkan pintu. Dan kekuatannya begitu besar sehingga dia akan menghancurkan pintu. Siapa? Repan membuka pintu halaman dengan wajah dingin. Repan membuka pintu halaman. Di luar pintu seorang pria paruh baya berusia 40-an berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang yang datang adalah tetua keempat dari keluarga Su, Sutai. Elder keempat, ada apa denganmu? Repan bertanya dengan hidup. Repan, cepat ke aula dewan. Sutai mencibir. Yang sombong melintas di matanya. Ruang dewan, apa yang akan kamu lakukan di ruang dewan? Repan bingung, wajah Sutai penuh dengan ketidaksabaran dan dia memarahi. Mengapa bertanya, begitulah banyak, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Repan mendengus dingin dan berjalan menuju aula dewan. Sia-sia, apa yang bisa dibanggakan? Mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini.
Melihat punggung Repan, Su Tai mencibir dan dengan cepat mengikuti. Su Hun Duang duduk di kursi utama. Di bawah, di sebelah kiri adalah beberapa tetua dari keluarga Su, serta beberapa keturunan dari keluarga Su. Di sebelah kanan adalah keluarga Wei. Total ada 5 orang, 2,5 baya dan 3 remaja. Kenapa Repan belum datang? Di antara keluarga Wei, seorang pria paruh baya berjubah emas berbicara dengan muram. Hehe, tetua keempat sudah pergi untuk menemukannya, dan dia akan segera datang. Seorang tetua dari keluarga Su tersenyum meminta maaf. Kali ini Repan menyakiti anakku. Apa yang akan dilakukan keluarga Sumu? Pria paruh baya lainnya dari keluarga Wei berkata, orang ini adalah kepala keluarga Wei, Wan Wankong. Ini, para tetua keluarga Su kehilangan kata-kata. Mereka semua ingin membiarkan keluarga Wei kamu menanganinya, tetapi mereka melirik Su Hong yang belum berbicara dan tidak berani mengatakan terlebih dahulu. Tidak ada yang ingin menjadi burung pertama dan mengambil inisiatif untuk menyinggung Sohong. Sohong, putramu menyakiti putraku dan menghapus kultivasi putraku. Jika kau tidak memberiku penjelasan tentang masalah ini, keluarga Weiku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Wei Wan Kong melirik semua orang dengan dingin dan menatap Sohong di kursi utama. Pikiran Repan tidak benar dan dia menyakiti putra bangsawan. Dia harus diserahkan kepada tuan keluarga Wei dan tuan keluarga Wei akan menghadapinya. Sebelum Sohong berbicara, tetua pertama berbicara terlebih dahulu. Pada saat ini mata tetua agung penuh dengan agresif, lancang. Sohong tiba-tiba memberikan minuman dingin, memandang yang lebih tua dan berkata, "Penatua, apakah kamu kepala keluarga atau kepala keluarga? Kapan giliran Anda?" Anda, Penatua Agung sangat marah sehingga dia tidak bisa menyangkalnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pemimpin Wei, masalah ini belum diklarifikasi. Kita bisa membuat kesimpulan setelah putraku tiba. Sohong berkata, Wei Wan Kong lagi. Saya harap hasil perawatan Saya harap hasil perawatan kamu akan memuaskan saya. Wei Wan Kong mencibir. Itu pasti akan memuaskan keluarga Wei. Para tetua keluarga Su tertawa penuh penghargaan. Beberapa tetua keluarga Su memarahi Repan di dalam hati mereka. Tidak baik sampah menyinggung siapapun, tetapi dia pergi untuk menyinggung keluarga Wei. Sampah ini benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi keluarga. Para tetua tidak ingin menyinggung keluarga Wei, meskipun keluarga Su dan keluarga Wei dikenal sebagai dua keluarga besar. Keluarga Wei jauh lebih kuat daripada keluarga Su. Karena latar belakangnya berbeda, keluarga Wei telah mengakar di kota A selama lebih dari 200 tahun. Dan latar belakangnya sangat dalam. Keluarga Su di sisi lain baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Dan latar belakangnya jauh lebih buruk daripada keluarga Wei. Melihat penampilan para tetua keluarga Su ini, orang-orang dari keluarga Wei tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dan alis mereka penuh dengan penghinaan. Semua orang menunggu dengan tenang, suasana itu penuh dengan kehikmatan. Tidak lama kemudian langkah kaki terdengar di luar pintu. Repan dan tetua keempat berjalan bersama. Repan, apakah kamu tahu kejahatannya? Begitu Repan masuk ke aula, tetua pertama tiba-tiba berteriak, dihukum. Mata Repan berkilat dan dia memandang sepupuh dan berkata, Penatua, yang saya lakukan salah, mengapa saya harus dihukum? Kamu memiliki pikiran yang tidak benar dan kamu memutilasi tuan muda kedua dari keluarga Wei. Kamu adalah sampah keluarga suku dan kamu telah mempermalukan keluarga suku. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Mata tetua agung tenggelam, auranya arogan, dan begitu dia membuka mulutnya, dia ingin mengambil alih ke kendali Repan. Repan, tolong beritahu saya bagaimana kamu memutilasi tuan muda kedua dari keluarga Wei. Penatua keempat Su Tai juga berbicara dengan dingin. Beberapa penatua lainnya juga setuju, dan dengan penatua pertama yang memimpin mereka secara alami tidak khawatir. Sekarang semua penatua keluarga Su dapat dikatakan berada di pihak penatua pertama. Penatua pertama tidak hanya kuat dalam kekuatannya sendiri, dia tidak kalah dengan Su Hong, tetapi juga memiliki putra yang jenius. Su Baji adalah roh pelindung tingkat manusia tingkat kelima. Jenius pertama dari keluarga Su dan pasti akan mampu memimpin keluarga Su di masa depan. Orang-orang dari keluarga Wei tidak berbicara, mereka semua menonton dari pinggir lapangan. Benarkan sampah? Repan tidak bisa menahan tawa dan berteriak dengan dingin.
Saya ingin bertanya kepada beberapa tetua. Ketika saya pertama kali datang, kamu semua mengatakan bahwa pemikiran saya tidak benar. Bahwa saya adalah sampah keluarga Su dan meminta saya untuk mengaku. Kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana kamu bisa memutuskan saya bersalah? Repan melirik semua orang di keluarga Wei dan memahami situasi saat ini. Sepertinya keluarga Wei datang ke pintu. Berani, kamu masih berani berdalih, Tetua Agung berteriak keras, wajahnya dalam seperti air. Mata Repan penuh dengan kedinginan dan dia berkata, Penatua, jika kamu tidak mendengarkan penjelasan saya, biarkan saya mengakui kesalahan Anda. Mungkinkah jika penatua kamu mengatakan saya bersalah, saya bersalah? Aku hanya berdalih, apakah kamu dari keluarga Susaya, penatua, atau penatua dari keluarga Wei? Penatua pertama sedang marah. Dia tidak menyangka pemborosan ini berbicara begitu fasih. Oke, Moar ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Sohong membuka mulutnya dan melirik penatua agung dengan mata menyipit. Dan ada kilatan ketajaman di matanya. Ini baik. Segera Repan menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Namun Repan tidak menyebut nama Sung Kingking, hanya saja Weilin memangsa putri orang. Su Kingking hanyalah anak biasa dari keluarga Su dan Repan tidak ingin membuatnya bermasalah. Begitu Repan selesai berbicara, Wei Wan Kong memarahi. Bajingan, kamu menyakiti anakku, apapun alasannya kamu pantas mati. Ya, metodemu sangat kejam, kejahatan ini harus dihukum. Untuk menentang keluarga Wei Ku, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Anggota keluarga Wei berteriak satu persatu. Weilin ingin mematahkan anggota tubuhku dan menghapus dentianku, jadi aku membunuhnya. Repan tidak memandang orang-orang dari keluarga Wei dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tetua, apakah menurut kamu orang lain akan menghapus saya? Saya tidak bisa melawan. Jika saya melawan, saya bersalah. Keluarga saya ada di luar, dan saya hanya bisa membiarkan orang lain menggertak adalah dosa untuk menyakiti seseorang. Repan mengucapkan setiap kata, Penatua Agung dan yang lainnya murung dan diam. Pemimpin Wei, masalahnya sudah jelas. Putramu yang ingin mematahkan anggota tubuh putraku dan menghapus dentian putraku. Putraku terpaksa mengambil tindakan, semuanya salah putramu. Mustahil. Wei Wan Kong berteriak dengan keras dan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Putraku menderita tangan beracun. Dan itu semua disebabkan oleh putramu hari ini. Jika kamu tidak menyerahkan binatang ini, kamu akan menunggu untuk menanggung murka keluarga Weiku. Putramu benar-benar bajingan, menghapusnya demi rakyat. Repan berkata dengan nada menghina. Binatang, kamu mencari kematian. Wei Wan Kong berteriak dengan marah. Tiba-tiba meledak dan terbang menuju Repan. Seluruh orang meledak dengan niat membunuh yang dingin terselubung.